Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan aku Panita Nur Amalia dengan NIM 2301045005. Nah, pada kali ini aku akan mengajak kalian untuk memahami bagaimana masalah di dalam kalimat-kalimat yang berstruktur coordinate conjunction yang sering kita temui dalam TOEFL. Seperti yang kita ketahui, TOEFL ini sangat penting ya guys, dalam kita mencari kerja, mendapatkan beasiswa, memasuki organisasi-organisasi, karena memang beberapa instansi itu memerlukan tes TOEFL. Nah, pada kali ini aku akan menjelaskan atau menerangkan problems with parallel structure. Use parallel structure with coordinate conjunction. Seperti itu. Bagaimana? Simak baik-baik ya. Skill 24. Use parallel structure with coordinate conjunction. Coordinate conjunction ini atau coordinative konjungsi itu menggunakan kata penghubung and, but, atau or. Nah, di dua kata penghubung ini mereka itu harus ya guys, harus memiliki struktur kalimat setelah dan sebelumnya itu harus yang sama. Seperti kata sifat, bertemunya yaitu harus dengan kata sifat. Kata benda, bertemunya harus dengan kata benda. Terus klausa harus bertemu dengan klausa juga. Frasa juga harus bertemu dengan frasa. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Di sini ada contoh, I need to talk to the manager or the assistant manager. Ini adalah kata benda atau two nouns joined by a coordinate conjunction. Nah, I need to talk to the manager. To the manager. Managernya itu kata apa? Kata benda, betul. Or di sini sudah memakai kata penghubung. Dan the assistant manager. The assistant manager ini juga kata benda, berarti ini bisa disebut dengan coordinate conjunction. Contoh berikutnya yang menunjukkan kata kerja. Ini ada he only eats and sleeps when he takes a vacation. Kata sleeps dan eats, kata eats dan sleeps itu adalah kata benda, kerja gitu ya. Kata kerja. Jadi ini bisa dibilang coordinate conjunction. Coordinative conjunction. Selanjutnya ada menunjukkan kata sifat. Nah, menunjukkan kata sifat sama seperti yang sebelumnya. Depannya kata sifat, tengahnya penghubung, belakangnya juga harus kata sifat. Contohnya seperti ini. The exam that he gave was short but difficult. Was short dan difficult itu sama-sama kata sifat, short dan difficult. Makanya bisa disebut dengan coordinative conjunction, bisa disatukan dengan kata penghubung. Selanjutnya itu ada menggabungkan dua frasa. Menggabungkan dua frasa. The papers are on my desk or in the drawer. Nah, kata my desk dan in drawer itu kan sama-sama kata frasa ya, frasa dengan struktur yang sama, makanya bisa dibilang coordinate conjunction. Dan selanjutnya yaitu menggabungkan dua klausa. Dua klausa seperti they are not interested in what you say or what you do
what you say dan what you do itu adalah dua klausa yang berbeda, dua klausa gitu. Strukturnya sama, tapi maksudnya berbeda, maka bisa digabungkan dengan kata penghubung or, what, or, and, but menjadi satu kalimat yang sama gitu guys. Di sini ada tabel ya selanjutnya yang kita bisa tahu nih bagaimana cara menyusun konjungsi koordinatif ini. Jika paralelnya hanya ada dua kata yang digabungkan, itu tuh strukturnya tuh tetap harus sama antara keduanya. Di tengahnya dimasukkan and, but, or. Tapi jika ada tiga kata sifatnya atau tiga frasa atau tiga klausa, itu juga harus sama. Dan ditaruhnya kata penghubung itu ada di antara kata kedua dan kata ketiga, seperti itu. Pada artinya, jika kita menggabungkan dua elemen dengan konjungsi, kedua elemen tersebut harus memiliki bentuk yang sama, baik itu kata, frasa, atau klausa. Konjungsi koordinatif itu seluruhnya itu artinya menggabungkan dua elemen setara ya dalam kalimat. Elemen yang digabung harus memiliki struktur paralel. Dan struktur paralel membuat kalimat menjadi lebih jelas, mudah dipahami, dan efektif secara komunikasi. Selanjutnya, karena kita sudah menjelaskan materi sebelumnya, kita juga menjelaskan contoh-contoh soal yang ada 10 soal ini. Kita akan menemukan sebenarnya tuh kata-kata ini tuh sudah benar koordinatif konjungsi atau belum ya. Kayak yang nomor 1, she holds jobs as a typist, a housekeeper, and a restaurant. Itu salah, incorrect. Karena harusnya she held jobs as a typist, a housekeeper, and a waitress. Bukan and in a restaurant. Itu dua kata yang berbeda ya sifatnya. Nah, yang nomor 2, the report you are looking for could be in the file or on the desk. Nah, kata in the file dan on the desk itu memiliki frasa yang sudah benar, makanya correct. Yang ketiga, she works very hard but usually get below average grades. Itu sudah benar. Yang keempat, the speaker introduced himself, told several interesting anecdotes, and finishing with an emotional plea. Itu salah. Karena yang benar harusnya the speaker introduced himself, told several interesting anecdotes, and finish with an emotional plea. Gitu ya. Yang nomor 5, you should know when the program start and how many units you must complete. Itu salah. Harusnya you should know when the program start and when you must complete the required units. Selanjutnya, nomor 6, the term paper he wrote was rather short but very impressive. Bagian paralelnya sudah benar, makanya ini correct. Nomor 7, she suggests taking the plane this evening or that we go by train tomorrow. Ini sudah benar, tidak perlu ada perbaikan. Selanjutnya, nomor 7 ini she suggests taking the plane this evening or that we go by train tomorrow. Ini salah ya guys. Harus taking the plane this evening dan that we go by train tomorrow. Ini dua klausa yang berbeda, jadi tidak bisa ya. Ini incorrect. Nah, yang nomor 8 ini sudah benar. The dean or the assistant then will inform you of when and where you should apply for your diploma. Itu sudah benar. Nah, yang nomor 9, there are papers to file, reports to type, and those letters should be answered. Ini salah ya.
Harusnya there are papers to file, reports to type, and letters to answer. Nah, gitu. Nah, yang nomor 10, the managers need a quick but short response. Ini menurut aku sudah benar gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Maaf kalau penjelasannya ribet karena keburu waktu juga. Dan ya, kita masih sama-sama belajar, jadi bye-bye.